Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati para pini sepuh, para kiai, para ustadz dan ustadzah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa bersama-sama untuk ngaji, memperdalam pengetahuan kita, wawasan kita. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sebab hidayah bagi kita semua yang mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa melimpah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan juga melebar, ya, tercurah kepada para keluarganya, sahabatnya, dan juga kita semua sebagai umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita akan menyampaikan tentang RIB, Risalah Islam Berkemajuan. Ini adalah hasil putusan Muktamar ke-48 di Surakarta kemarin, ya. Jadi ini menjadi pedoman ideologi bagi kita semua sebagai warga Muhammadiyah. Jadi RIB atau Risalah Islam Berkemajuan itu ditetapkan karena apa? Karena kita sebagai warga Muhammadiyah, ya, di dalam organisasi Muhammadiyah, bagaimana kita bergerak, bagaimana kita mengabdikan diri kita di dalamnya, sehingga kemudian kerangka bagaimana kita berislam itu kemudian bisa terwadahi di dalam risalah Islam berkemajuan itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam berkemajuan atau yang disebut dengan Al-Islam Taqaddumi itu dirumuskan karena memang semangat dari Muhammadiyah itu adalah membawa Islam yang berkemajuan. Maksudnya Islam berkemajuan di sini adalah bahwa Islam itu jangan sampai dipersepsikan dengan Islam yang ketinggalan zaman, Islam yang sudah lama, Islam yang tidak responsif, Islam yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita saat ini, begitu. Tetapi bagaimana Islam itu kemudian dicitrakan, dinarasikan sebagai Islam yang memiliki semangat berkemajuan di dalam membangun peradaban ini, sehingga kemudian orang-orang Islam itu ketika mereka itu berislam itu memiliki satu etos, satu semangat atau satu kebanggaan, gitu ya, satu kebanggaan kalau dia itu sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam yang kemudian dapat mewujudkan dan dapat berkontribusi
dalam memajukan peradaban umat manusia, bukan malah sebaliknya begitu. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena akhir-akhir ini Islam itu kan dipersepsikan dengan berbagai macam karakter. Ada persepsi keras, terorisme, radikal, ada juga dipersepsikan Islam yang terbelakang, ya, dan lain sebagainya itu. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah tentu tidak ingin bahwa agama kita, keyakinan kita kok dipersepsikan orang dengan yang demikian itu. Tentu Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai risalah agama yang terakhir, tentu adalah membawa sesuatu yang lebih di antara ideologi-ideologi yang lain. Diungkapkan ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi Islam itu tinggi, tidak ada yang mampu melebihi ketinggiannya. Oleh sebab itu kemudian Muhammadiyah itu merumuskan tentang Islam berkemajuan. Karena apa? Prinsip utama Islam, risalah Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad memang bersemangat untuk berkemajuan. Tidak malah kemudian menarik kita kepada kemunduran jauh ke belakang, tidak, tetapi kita sebagai generasi Islam itu diajak oleh risalah ini yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad, bagaimana kita sebagai seorang muslim memiliki semangat etos berkemajuan. Nah inilah latar belakangnya begitu Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu ketika muktamar ke-48 kemarin di Surakarta, maka ditetapkan, ya, yaitu risalah Islam berkemajuan, yang tujuannya ini menjadi koridor bagi kita semua di dalam menggerakkan, ya, di dalam kita berkontribusi di dalam bingkai Muhammadiyah itu harus memiliki semangat dan etos berkemajuan itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara nilai-nilai ataupun karakteristik di dalam risalah Islam berkemajuan itu ada 5 poin, ya, ada 5 poin yang saya sertakan di sini. Yang pertama adalah al-mabni ala tauhid. Itu yang pertama. Jadi karakter utama Islam berkemajuan itu adalah al-mabni ala tauhid, yaitu yang didasarkan pada prinsip tauhid. Ini pokok itu. Karena apa? Karena tauhid itu menjadi fondasi kehidupan kita. Amal usaha apapun yang kita lakukan, yang kita upayakan, yang kita perjuangkan, itu tidak jauh daripada tauhid. Berprinsipkan kepada tauhid, kembali kepada tauhid, yaitu menuhankan Allah satu-satunya yang menciptakan seluruh alam semesta termasuk kita semua sebagai sesembahan, sebagai tempat berharap bagi kita semua. Nah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang pantas untuk kita sembah, kita mintai pertolongan dan seterusnya. Nah inilah prinsip tauhid yang yang menjadi landasan kita bagi warga persyarikatan dalam rangka untuk berjuang begitu. Nah kalau kita baca di dalam berbagai ayat di dalam Al-Qur'an sangat jelas sekali. Ya umpamanya dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintahkan oleh Allah illa kecuali liya'budu, supaya mereka itu menyembah kepada siapa? Allah. Caranya bagaimana? Mukhlisina lahuddin, dengan cara beragama atau dengan cara mengikhlaskan, membersihkan di dalam mereka itu beragama, mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas menurut para ulama maksudnya adalah tauhid, membersihkan keyakinan-keyakinan kita
dan mengembalikan keyakinan-keyakinan kita hanya berpokok kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksudkan dengan mukhlis, ikhlas, sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Al-Ikhlas. Di dalam surat Al-Ikhlas itu disebutkan qul huwallahu ahad. Allah itu hanya satu-satunya. Allah Tuhan satu-satunya, Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah adalah yang Maha Esa. Allahus Somad. Allah adalah satu-satunya tempat bersandar. Lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi Allah zat yang satu, zat yang sempurna, tidak membutuhkan yang lain. Kalau manusia tentu membutuhkan yang lain. Nah begitu. Maka disinilah ikhlas di dalam arti maknanya adalah membersihkan keyakinan tauhid kita, meluruskan keyakinan kita, i'tiqad kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya Tuhan yang kita sembah, yang kita tempat kita mengabdi, tempat kita meminta pertolongan dan seterusnya. Hal ini juga sebagaimana risalah yang diturunkan oleh kepada para nabi, semuanya begitu. Tauhid itu menjadi risalah utama. Ya, diturunkannya para nabi, para rasul itu membawa ajaran tauhid. Dari semenjak Nabi Nuh alaihissalam sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin." Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus para rasul min qablika, sebelummu wahai Nabi, wahai Muhammad, illa nuhi, kecuali kami mewahyukan ilaihi kepadanya. Apa wahyunya itu? Annahu, sesungguhnya dia Allah itu la ilaha, tidak ada Tuhan, illa ana, kecuali aku, kata Allah. Fa'budun, maka sembahlah aku. Jadi wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum kanjeng Nabi Muhammad itu isinya ya la ilaha illallah. Nah begitu, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah itu. Kemudian juga namanya di dalam surat An-Nahl ayat 36 Allah katakan walaqad ba'atsna fi kulli ummah, dan sungguh telah kami utus ya fi kulli ummah, tiap-tiap umat itu. Siapa? Rasul, seorang rasul. Yang inti daripada rasul itu diutus adalah mengajarkan ani'budullaha, hendaklah kalian itu menyembah kepada Allah, wastanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian itu taghut, sesembahan-sesembahan lain selain daripada Allah. Nah, niki tauhid. Niki prinsip tauhid ini menjadi fondasi pokok dari organisasi kita, persyarikatan kita. Prinsip dasar. Nah, begitu. Jangan sampai kemudian kita salah di dalam memahami keyakinan ini, i'tiqad ini. Karena apa? Karena tauhid itu memang pokok risalah yang diajarkan, diwahyukan oleh Allah kepada para nabi, termasuk juga kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menikah Bapak Ibu sekalian. Jadi prinsip tauhid yang pertama, al-mabni ala tauhid. Jadi niki prinsip yang pertama atau karakter yang pertama, Islam berkemajuan. Jadi wong Muhammadiyah kok orang bela tauhid itu dudu wong Muhammadiyah. Wong Muhammadiyah kok dekat dengan tahayul bid'ah, tahayul khurafat, itu dudu wong Muhammadiyah. Nah begitu. Maka dalam kaitannya dengan masalah keyakinan,
kita sangat hati-hati sekali karena prinsip dasar keyakinan syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi ini adalah tauhid itu tadi. Sehingga kemudian segala bentuk yang merusak kepada tauhid maka kita wajib untuk menjauhinya. Nah, menikah. Kemudian prinsip yang kedua ataupun karakter yang kedua adalah ar-ruju' ilal Qur'an wa sunnah. Islam berkemajuan adalah mengembalikan kita semua kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita semua sebagai warga persyarikatan, pedoman kita adalah Al-Quran, pedoman kita adalah Al-Hadis. Begitu. Jadi prinsip utamanya begitu. Karena sangat jelas sekali ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyatakan taraktu fikum amroini, telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, intamasaktum bihima, sekiranya kalian itu berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Kitabillahi wa sunnati Rasulillah. Jadi kitabnya Allah maksudnya adalah Al-Quran dan sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang menjadi prinsip dasar kita. Semua hal ya harus kita dasarkan kepada Al-Quran. Kita kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah. Begitu, itu sebagai pedoman hidup kita. Di dalam Al-Quran banyak disebut terkait dengan masalah itu dengan Al-Quran, namanya dalam surat Al-Isra ayat 9, inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Quran ini yahdi, memberikan petunjuk, ya, memberikan petunjuk lillati hiya aqwam, yaitu jalan yang lurus. Jadi tidak sekedar petunjuk, tetapi petunjuk yang merupakan jalan yang lurus. Kemudian wa yubasyirul mu'minin, yang mana Al-Quran juga memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Siapa itu? Alladzina ya'maluna sholihat, orang-orang mukmin yang mereka itu beramal ya, yang baik ya, bekerja ngeramut persyarikatan ini begitu, beramal usaha yang baik, anna lahum ajron kabiro, maka sesungguhnya mereka itu mendapatkan ajron kabiro, pahala yang sangat-sangat besar. Jadi di sini Allah menyatakan Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita semua. Tuh petunjuknya adalah jalan yang lurus, jalan yang lurus bagi kita semua, bukan jalan yang bengkok, tapi jalan yang lurus kepada kita semua, memberikan kabar gembira, mengembirakan kepada kita semua, yang mana kita berjalan di jalan yang lurus itu dengan beramal soleh di dalamnya, maka kita diberikan kabar gembira berupa pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dalam surat Al-Isra ayat 82 Allah katakan wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami Allah menurunkan dari Al-Quran itu ma huwa syifa, segala sesuatu yang memberikan obat. Al-Quran sebagai obat bagi kita semua. Maksudnya obat di sini adalah obat rohani bagi kita. Ya, obat rohani. Maksudnya bahwa ketika kita mengalami ketersesatan rohani ketika kita membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan penerangan, lampu hidayah. Ketika kita mendapatkan kebingungan menghadapi situasi keadaan, maka ketika kita membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan hidayah, penerangan, nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebingungan kita, syubhat kita akan menjadi hilang karena kita membaca Al-Quran. Nah begitu. Warahmatun, demikian juga Al-Quran itu sebagai rahmat, kasih sayang, lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin. Maksudnya kasih sayang itu karena
Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an adalah merupakan bentuk rahmatnya Allah, kasih sayang Allah. Allah memberikan petunjuk, guidance kepada kita saking sayangnya Allah kepada kita semua. Allah tidak membiarkan makhluknya ini tersesat, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan guide, memberikan arah, memberikan petunjuk mana jalan yang lurus, mana yang jalan yang salah, ya, mana yang harus kita tempuh, sehingga kemudian kita sampai kepada keselamatan, sampai kepada kebahagiaan, baik pada saat kita hidup di dunia ini, lebih-lebih pada saat kita hidup di akhirat. Wala yazidud dhalimina illa khasara. Dan bagi orang-orang yang zalim itu tidak mereka itu tambah illa khasara, kecuali mereka itu merugi saja. Tidak bertambah bagi orang-orang yang zalim itu kecuali kerugian. Nah begitu. Nah di sini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara fungsi Al-Qur'an sebagai syifa, obat dan rahmat. Nah, begitu. Oleh sebab itu maka ya Al-Qur'an itu di samping kita baca sebagai ta'abudi, sebagai kita ibadah kepada Allah, tetapi juga karena Al-Qur'an itu sebagai petunjuk, maka tentu harus kita pahami maknanya. Di antara cara memahami maknanya ya kita mengerti bahasanya. Ya kalau kita orang Indonesia paling tidak ya dengan terjemahannya, dengan membaca fikihnya, dengan membaca tafsirnya, ya, dengan membaca sejarahnya. Itu di antara cara bagaimana kita bisa meraih hidayah, sehingga Al-Qur'an itu sebagai syifa dan rahmat betul bagi kita orang-orang mukmin. Nah, ini terkait dengan Al-Qur'an mekaten Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi sumber kedua ya bagi kehidupan kita. Karena apa? Karena di antara fungsi sunnah, fungsi hadis itu adalah menjelaskan sesuatu yang ada di dalam Al-Qur'an yang disebut dengan bayanut tafsir. Sunnah itu fungsinya adalah menjelaskan dari Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sifatnya yang masih mujmal, yang masih umum. Ketika ada sunnah, maka semakin gamblang cara untuk melaksanakannya. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, kalau panjenengan ya kita akan mendapatkan perintah sholat di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali. Perintah sholat, aqimus sholat, wa yuqimunas sholat. Banyak sekali ungkapan-ungkapan kata sholat itu, mendirikan sholat itu. Tetapi bagaimana sholat itu dilaksanakan, Al-Qur'an boten menjelaskan, tidak menjelaskan. Begitu. Tetapi perintah sholat di dalam Al-Qur'an menika dijelaskan oleh sunnahipun kanjeng Nabi. Makanya kanjeng Nabi ngendika, nek kalian melaksanakan sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Shollu, sholatlah kalian itu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah begitu. Jadi caranipun sholat menika adalah kanjeng Nabi yang menjelaskan. Itu tidak diterangkan di dalam Al-Qur'an. Maka salah satu fungsi Al-Qur'an adalah sebagai bayan tafsir, menjelaskan keumuman ayat-ayat Al-Qur'an, didetailkan bagaimana implementasinya, bagaimana pelaksanaannya. Makanya kalau kita sekedar membaca Al-Qur'an saja, tidak kok kemudian membaca sunnah, kita akan keliru, salah. Nah, apa salahnya? Ya pasti akan salah. Karena sholat menika maknanipun secara umum doa, donga. Makna sholat menika, makna dasaripun adalah doa. Nah begitu.
Kalau Allah menyatakan aqimus sholat, dirikanlah oleh kalian sholat, itu bukan maknanya doa sanes. Sholat meniko adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama dari melihat bagaimana praktek sunnah Nabi. Apa itu sholat? Mahiyya sholat? As-sholah hiya kullu af'alin wa aqwalin wa akhwalin muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim. Itu namanya sholat. Sholat itu adalah kullu af'alin, setiap perbuatan, ya, wa aqwalin, setiap perkataan, wa akhwalin, setiap keadaan, muftatahatun, yang diawali bit takbir, dengan takbiratul ihram, wa muhtatamatun, dan diakhiri bitaslim, dengan salam. Itu yang dimaksudkan dengan sholat. Ini didefinisikan oleh para ahli fikih mengatakan. Jadi kalau kita nggak membaca sunnah, maka kita tidak akan paham terkait dengan apa itu yang dimaksudkan sholat ini. Aqimus sholat itu apa? Mosok mek ndonga. Nah, maka ini dijelaskan oleh sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ungkapan Sallu kama ro'aitumuni usolli. Dari membaca sunnah dan Al-Quran itu, kemudian para ulama berkesimpulan, oh sing jenengane sholat kuwi adalah kullu af'alin wa aqwalin wa ahwalin muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Itu kesimpulan para ulama. Makanya Bapak Ibu sekalian, maka sunnah itu adalah melengkapi dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ini makna penting sunnah. Makanya kalau kita baca di dalam surat An-Nisa 59, itu sangat jelas sekali. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian itu kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taatlah kalian itu kepada kanjeng Nabi sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-duanya disebut ati'ullaha wa ati'ur rasul. Mengapa kok Allah mengulang ati'ullaha wa ati'ur rasul? Kata ati'u diulang 2 kali. Nah, ini menurut para ulama, karena sunnah menika kedudukannya sederajat, sama dengan Al-Quran. Ya, kedudukannya sama. Nah, begitu, maka di sini makna sunnah itu penting bagi kita. Ketaatan kita kepada Allah sama, ketaatan kita dengan Rasul menika sama. Ya, begitu. Tidak boleh kok kemudian kita hanya taat kepada Allah, mengesampingkan ketaatan kita kepada Rasul, kepada kanjeng Nabi. Tidak bisa. Karena apa? Karena untuk kita taat kepada Allah melalui kanjeng Nabi, penjelasan kanjeng Nabi, maka ketaatan kepada kanjeng Nabi adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, menikah. Ini begitu Bapak Ibu sekalian. Bahkan kemudian di dalam surat Al-Ahzab 21 juga sangat jelas sekali diungkapkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika adalah sebagai uswah, teladan yang sangat-sangat baik. Makanya kalau ada orang kok ingkari sunnah, ngingkari sunnahipun kanjeng Nabi, yo banyak sesatipun, klerunipun. Kenapa? Dari mana dia itu akan mendapatkan teladan? Kalau dia itu ingkar sunnah, mengingkari sunnah Nabi, yo nggak bisa. Maka untuk bisa kita mendapatkan teladan hidup dari kanjeng Nabi menika, maka kita harus membaca sunnahipun kanjeng Nabi. Ya, kalau sekarang ya sunnahipun kanjeng Nabi menika dapat kita baca wonten kumpulan-kumpulan hadis. Oke, di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, ya, Musnad Imam Ahmad, Mustadraknya Imam Al-Hakim, ya, dan lain-lain banyak lagi.
Ya kalau yang pendek-pendek umpamanya ada Arba'in An-Nawawiyah, ada Riyadhus Shalihin, itu sunnah-sunnah yang dapat kita baca, yang dikumpulkan oleh ulama-ulama belakangan. Nah begitu. Itu sumber sunnah yang dapat kita akses, yang dapat kita baca hingga sampai saat ini. Itu sebagai pedoman kita. Nah bagi Muhammadiyah di dalam mengambil sunnah menikah adalah sunnah yang memiliki kriteria makbul. Maksudnya diterima menurut riwayat. Maksudnya apa? Yaitu sunnah-sunnah yang bernilai hasan dan sahih saja. Terus kalau etan sunnah kok nilainya dhaif, maka itu tidak bisa dipakai, tidak bisa digunakan. Tetapi nilai sunnah yang memiliki derajat sahih dan hasan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Terus tidak sembarangan hadis yang kita pakai, yang kita gunakan, tetapi menurut para ulama berdasarkan penelitiannya, berdasarkan kriterianya, maka sunnah yang dapat kita jadikan argumentasi, sunnah yang dapat kita jadikan pijakan, landasan hidup adalah sunnah yang sahih dan sunnah yang hasan. Selain daripada itu maka tidak dapat digunakan. Nah begitu Bapak Ibu sekalian. Ini cara bagaimana kita rujuk ilal Quran dan Sunnah. Tentu dalam hal ini kita untuk bisa mendapatkan memperoleh penjelasan dia membaca kitab-kitabnya para ulama. Ya, para ulama telah menulis beragam kitab yang menjelaskan tentang sunnah itu. Tentang hukum-hukumnya ditulis dalam kitab fikihnya. Nah itu tentu harus kita baca untuk kemudian meraih penjelasan daripada sunnah Nabi itu. Nah begitu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, karakteristik yang ketiga dari risalah Islam berkemajuan itu adalah menghidupkan ijtihad dan tajdid. Ihya'ul ijtihad wa tajdid. Nah ini karakteristik Muhammadiyah niki Bapak Ibu sekalian. Jadi ijtihad terus diuri-uri, dipelihara. Ijtihad itu apa? Ijtihad itu adalah yang disebut dengan jahdul wus'i, berupaya sungguh-sungguh. Ya, jahdul wus'i. Untuk apa? Linaili hukmin syar'iyyin, dalam rangka untuk meraih hukum syariat. Ya, jadi usaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan hukum syariat dengan cara menggalinya, dengan cara menelaahnya. Nah itu yang namanya ijtihad. Nah tentu ini dilakukan oleh para ahli. Nah para ahli tersebut kalau di Muhammadiyah menikah diserahkan ke Majelis Tarjih Muhammadiyah. Jadi keputusan-keputusan keagamaan di Muhammadiyah itu diserahkan di Majelis Tarjih Muhammadiyah, yang dimana di dalam Majelis Tarjih menikah banyak ulama-ulama berkumpul dari seluruh Indonesia. Ketika ada persoalan-persoalan keagamaan didiskusikan, dimusyawarahkan, dilakukan ijtihad oleh para ulama tersebut sehingga sampai pada satu kesimpulan hukum. Nah, makanya terus ijtihad perlu untuk terus kita rawat, kita lakukan itu. Karena apa? Karena zaman terus maju, zaman terus berkembang. Zaman saat ini tentu berbeda dengan zaman masa lalu. Nah, makanya ijtihad terus kita rawat karena situasi keadaannya terus berubah zaman ini. Kalau tidak, kalau kita hanya mengandalkan warisan-warisan masa lalu, nggih mboten cekap. Wong ulama masa lalu menika ijtihadnya situasinya berbeda. Ulama masa lalu menghadapi situasi keadaan yang berbeda dengan saat ini. Makanya ketika kita kok mengandalkan hanya warisan dari ulama masa lalu, boten cukup. Bahkan kadang-kadang kalau kita hanya mengandalkan warisan masa lalu, kadang-kadang ya lucu.
ada istiadat masa lalu itu yang aneh dan lucu. Kalau kita baca ya untuk konteks yang sekarang, sebagai contohnya, ada ulama masa lalu itu beristihad terkait dengan usia kandungan di dalam rahim seorang ibu itu sampai 6 tahun. Itu kalau kita baca aneh. Kita tanya kepada Pak Dokter ataupun siapapun itu, kandungan 12 bulan itu sudah sangat lama, dan pasti janin itu akan semakin mengecil, kekurangan nutrisi. Ya pasti kalau sampai 6 tahun jelas mati kandungan itu, kelat lengket wonten, gak mungkin menjadi jabang bayi. Tapi kalau kita mengandalkan pendapat masal, ada wonten kitab-kitab tafsir ini kata usia bayi kandungan itu sampai 6 tahun. Nah, begitu. Kan aneh itu. Kalau kita mengandalkan pendapat masa lalu, nggak bisa mengatakan itu pendapat yang begitu. Ya, mengapa kok ulama dahulu berpendapat begitu? Ya dulu itu belum ada ilmu tentang kandungan. Nggak ngerti, sehingga kemudian ulama itu hanya sekedar mengira-ngira saja. Tetapi seiring dengan ditemukannya ilmu kandungan, genealogi dan lain sebagainya itu tadi, sehingga kemudian semakin lengkap ilmu itu, maka ilmu itu maju, bukan ilmu itu mundur. Nah begitu. Makanya di dalam kerangka ijtihad itu Muhammadiyah itu di samping menggunakan pendekatan yang disebut dengan bayani, tapi juga burhani. Maksudnya burhani itu apa? Yaitu ketika kita membaca Al-Quran, kita menggunakan ilmu modern, ya ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu astronomi, ilmu psikologi, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya ketika kita membaca ayat Al-Quran boten keliru. Kalau kita menjelaskan tidak ditertawakan oleh para ahli. Nah, bekatan. Ini contohnya pun bekatan. Maka istihad itu terus dirawat. Supaya apa? Supaya pemahaman kita terhadap Al-Quran menika selaras dengan ilmu pengetahuan modern. Boten ketinggalan. Bekatan. Itu salah satu fungsi daripada istihad. Begitu. Contohnya pun baru-baru ini Muhammadiyah beristihad terkait dengan fikih air. Nah, niku. Ada fikih air. Fikhul ma. Fikih air. Kalau kita baca di dalam kitab fikih, air memang menjadi babul pembahasan di dalam Thaharah, babul miyah. Bab tentang air. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengandalkan kitab fikih masa lalu itu tidak cukup untuk era sekarang. Karena apa? Karena fikih masa lalu itu hanya membahas fikih itu sebatas untuk toharoh saja, untuk membersihkan najis dan hadas kecil dan hadas besar. Hanya itu saja. Para ulama masa lalu belum berbicara tentang fungsi air untuk kehidupan. Padahal itu sangat penting. Maka kemudian di sini Muhammadiyah melebarkan istihadnya. Tidak sekedar fungsi air itu untuk toharoh bersuci, tidak. Tetapi air itu untuk kehidupan kita sebagai umat manusia. Wong sing dengerin toharoh, air itu harus dijaga kebersihannya. Apalagi kalau digunakan dalam rangka untuk kehidupan kita, untuk konsumsi kita. Maka air tentu harus lebih bersih lagi. Supaya apa? Supaya kita sebagai manusia itu sehat. Nggak sembarangan minum air. Air itu harus dijaga dengan baik. Sungai harus dijaga dengan baik. Supaya nggak kotor, jauh dari limbah. Nah ini para ulama dahulu belum berbicara tentang masalah itu. Nah ini Muhammadiyah berbicara tentang masalah itu, tentang fikih air. Pentingnya air bagi kehidupan kita. Tidak sekedar untuk alat bersuci,
tapi sebagai mekanisme kehidupan kita. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini berasal dari air. Kehidupan itu diawali dari air. Itu banyak Al-Quran berbicara tentang masalah itu. Nah, inilah yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Sehingga kemudian perawatan. Sekarang ini kemudian dari fikih airnya Muhammadiyah itu ketika dikirim ke Pemda respon bagaimana mereka itu memelihara air di sungai ya supaya terjaga dari berbagai macam limbah yang selama ini nggak difikirkan oleh kita semua. Nah begitu. Jadi air terpelihara dengan baik supaya apa? Supaya nanti ketika masuk ke PAM, ke PDAM itu ketika dikonsumsi di tiap rumah itu yang mana airnya itu berasal dari sungai tidak tercemar dengan berbagai macam bakteri, dengan berbagai macam limbah industri dan lain sebagainya. Karena apa? Air untuk kehidupan kita sebagai manusia. Kalau air itu baik, air itu bersih, maka insya Allah hidup kita akan lebih sehat. Insya Allah di dalam kita menjalankan ibadah juga semakin baik. Nah itu ngoten Bapak Ibu sekalian, itu salah satu ijtihad yang dilakukan Muhammadiyah, memperlebar daya jangkau ijtihad. Kalau selama ini dalam kitab fikih hanya untuk toharoh saja air itu, Muhammadiyah lebih daripada itu. Nah ini karena apa? Karena situasinya berbeda. Kalau zaman dahulu nggak ada polusi Bapak Ibu sekalian. Sehingga para ulama mengapa kok membatasi cuma air itu untuk toharoh, karena dulu nggak ada polusi, nggak ada limbah industri. Nggih wajar kalau dalam kitab-kitab fikih menika nggak ada pembahasan tentang masalah itu. Tapi sekarang ketika industri luar biasa, pabrik-pabrik di mana-mana, maka air itu mulai tercemar dan itu tidak ada yang berbicara. Maka para ulama harus berbicara tentang masalah itu, tentang air itu, karena penting bagi kehidupan kita sebagai umat manusia. Disinilah kemudian para ulama Muhammadiyah mendiskusikan itu, memperlebar ijtihad yang telah dilakukan oleh para ulama terdahulu. Ini contohnya begitu, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menghidupkan ijtihad, ya, menghidupkan tajdid, pembaharuan. Ya, pembaharuan. Ya, sebagai contoh umpamanya di antara pembaharuan ini organisasi ngeten iki, Bapak. Organisasi ya kalau dulu pada zaman Rasulullah itu era sahabat kalau ditanyakan organisasi nggih dereng wonten. Tetapi prinsip-prinsip organisasi ya, itu sudah diletakkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sholat itu harus berjamaah, ada imamnya, ada makmumnya. Imam mengomandani sawu sufufakum. Nah itu contoh organisasi dalam konteks ibadah mahdoh. Nah begitu. Yang kemudian dalam konteks era sekarang, ya organisasi kemudian diwujudkan dalam kehidupan sosial yang lain. Dalam konteks ibadah aja harus rapih yang semacam itu, apalagi dalam pengaturan kehidupan sosial umat manusia. Maka ini pentingnya organisasi begitu. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Bapak Ibu sekalian, dulu ketika yang difikirkan bagaimana cara membangkitkan umat Islam yang banyak ini, pikir, wah, organisasi. Dengan cara organisasi, insya Allah umat yang banyak ini dapat dihimpun. Dengan himpunan umat Islam ini nanti ada kerja divisi-divisi ini, ya, yang satu dengan yang lainnya saling menyokong, maka ini akan membangkitkan umat Islam. Sebagaimana dalam surat As-Saff, ya, seperti burujim musayyadah. Kok burujim musayyadah apa namanya? Seperti sufuf, ya, seperti barisan yang sangat
yang sangat kuat itu, seperti barisan yang lurus rapih begitu. Itu organisasi begitu. Seperti bunyanum marsus gitu ya, seperti bangunan yang sangat kuat ataupun kokoh itu. Nah, itu organisasi Bapak Ibu sekalian. Itu belum ada. Jadi organisasi itu muncul pada awal abad ke-19 Bapak Ibu. Sebelumnya dereng wonten. Nggih umat Islam niku nggih dhewe-dhewe wis pokoke ngibadah selesai. Ibadah selesai, mboten ada kok menghimpun diri dalam satu organisasi, belum ada. Ya begitu. Maka awal ke abad 19 itu dalam rangka untuk membangkitkan bagaimana kita bisa maju, bagaimana kita bisa membuat amal usaha kesehatan, amal usaha pendidikan, itu semuanya dapat dilakukan dengan organisasi. Tanpa itu semua maka tidak bisa. Nah begitu. Maka disitulah Kiai Haji Ahmad Dahlan berinisiatif. Bagaimana cara menghimpun potensi umat Islam yang banyak dan besar ini tapi berserakan, maka cara mengikatnya dengan berorganisasi. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, maka ya organisasi kita Muhammadiyah ini perlu kita rawat terus ya. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan berpesan ya, hidup-hidupilah Muhammadiyah. Terus kita hidupkan Muhammadiyah itu supaya apa? Supaya ini menjadi bagian daripada syiar, menjadi bagian dari rahmatan lil alamin syariat Islam ini. Nah begitu. Dan sekarang ini Muhammadiyah itu tidak sekedar di Indonesia Bapak Ibu sekalian, menjangkau ke luar negeri. Di Australia itu punya amal usaha, dan sekarang itu sekolahnya laris manis Muhammadiyah menika. Baru dibuka 2 tahun yang lalu. Itu siswanya itu sudah sangat banyak. Yang mendaftar menika ngantri. Ya. Itu di Thailand. Demikian juga di Mesir. Di Mesir yang terkenal Al-Azharnya, Muhammadiyah itu punya amal usaha wonten mriku. Muhammadiyah punya TK, punya SD wonten Mesir. Wong-wong Mesir yang gumun. Nah, itu. Orang-orang Muhammadiyah berhimpun di sana. Dari awalnya sedikit, lama-lama banyak. Ya, urunan mendirikan TK, bisa mendirikan madrasah dan lain sebagainya. Wonten Mesir. Oke. Di Malaysia juga demikian juga, di beberapa negara ngoten Bapak Ibu sekalian. Bahkan di Singapura menika Muhammadiyah punya organisasi sister organisasi yang namanya Muhammadiyah juga. Tapi memang Muhammadiyah Singapura organisasinya berbeda dengan Muhammadiyah yang ada di Indonesia, tapi menjadi sister organisasi. Itu juga punya perguruan tinggi waktu Singapura menika. Amal usaha dari TK sampai perguruan tinggi wonten Singapura. Dan itu diakui organisasi satu-satunya organisasi Islam satu-satunya oleh pemerintah Singapura. Di negara Singapura menika. Itu luar biasanya Muhammadiyah menika. Ya kenapa? Karena semangatnya adalah semangat tajdid, pembaharuan. Kita harus berorganisasi, menghimpun diri dalam rangka untuk kemaslahatan syariat ini. Ya, begitu Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kalau organisasi ini terus kita hidupkan, kita rawat, itu akan luar biasa, implikasinya itu luar biasa bagi kehidupan bukan saja umat Islam di Indonesia tapi juga dunia. Dan ini Bapak Ibu sekalian, Muhammadiyah itu memiliki perwakilan satu-satunya di PBB dalam kaitannya dengan kebencanaan. Itu satu-satunya perwakilan organisasi Islam Muhammadiyah. Itu dalam konteks kebencanaan yang bisa masuk ke wilayah konflik, yang bisa masuk ke wilayah-wilayah kebencanaan, yang membawa bendera Islam
Muhammadiyah dan PBB itu MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center, MDMC. Itu satu-satunya Bapak Ibu sekalian di seluruh dunia. Itu perwakilan dari Indonesia itu adalah Bu Profesor Dr. Rahmawati Hussein. Itu yang sering mewakili Indonesia yang berbicara di forum internasional. Itu pengakuan dunia terhadap Muhammadiyah itu begitu rupa terkait dengan kiprahnya begitu. Karena apa? Karena kita Bapak Ibu sekalian ya dari awalnya ya sedikit ngeten niki. Tetapi terus menerus kita berusaha dengan berorganisasi, diikat dengan organisasi sistem yang baik dari pengakuan lokal, nasional sampai pengakuan global. Dan dibuktikan mengatakan itu MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center menika diakui internasional. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diantara tajdid Muhammadiyah. Kemudian yang keempat, mengembangkan wasatiyah. Maksudnya mengembangkan wasatiyah itu apa? Sikap moderat, sikap tengah-tengah. Begitu. Tidak ekstrem kanan, ekstrem kiri. Muhammadiyah mengembangkan Islam, ajaran Islam itu adalah tengah-tengah. Maksudnya tengah-tengah itu boten kejepit, boten. Tengah-tengah itu maksudnya tampak keunggulannya, menonjolnya. Jadi yang menonjol itu adalah keunggulannya, bukan yang menonjol itu kejelekannya, boten. Tapi keunggulannya. Begitu. Nah, ini yang apa namanya? Yang menjadi prinsip bagi kita semua. Ini karena apa? Karena ini semangatnya adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Itu kata Allah. Demikianlah kami Allah telah menjadikan kalian semua orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, orang-orang muslim, ummatan wasata, umat yang tengah-tengah. Supaya apa? Litakunu syuhada 'alan nas, supaya kalian itu menjadi saksi bagi seluruh umat manusia. Ini sudah menjadi saksi Bapak Ibu sekalian. Nek orang bisa menjadi saksi itu kan tentu di atas. Gitu mboten. Wong bisa melihat itu karena kedudukannya di atas. Bisa delok itu karena faktor di atas. Nek neng delok ning ngisor nggih mboten saged delok. Nggih napa mboten? Maka di sini supaya kita itu menjadi syuhada itu harus mengambil peran lebih daripada yang lain. Sehingga kita bisa menengok dari atas menika kehidupan umat manusia. Nah, mengatakan Bapak Ibu sekalian. Maka ya kita harus berkemajuan itu tadi. Orang belum melangkah, kita sudah melangkah. Orang belum melakukan, kita sudah melakukan. Orang belum berinisiatif, kita sudah berinisiatif. Itu yang namanya berkemajuan. Kita akan dilihat, didelok. Yang kemudian orang yang lain nanti tinggal meniru. Nah, ngoten. Orang yang belakangan pasti niru saja. Itu. Maka kita harus menjadi syuhada di antara manusia menika, menjadi manusia yang unggul. Ya. Tentu dengan keunggulan itu kita harus berupaya untuk menjadi unggul itu, untuk menjadi lebih itu, untuk menjadi maju itu. Ya, karena ini memang syariat menganjurkan untuk itu. Supaya apa ya? Itu tadi bahwa syariat itu jangan sampai kemudian dipandang minor oleh orang lain, oleh agama lain. Tetapi ketika kita duduk bersebelahan dengan umat beragama yang lain itu, kita memiliki identitas, kita memiliki jati diri, kita memiliki kebanggaan. Begitu. Orang lain punya sekolah, kita punya sekolah. Orang lain punya rumah sakit, kita juga bisa berbicara. Kita juga punya rumah sakit.
Dulu mboten sakit ngoten Bapak Ibu sekalian. Kita teman-teman Katolik ngomong rumah sakit. Umat Islam itu rumah sakit ki opo to? Ngoten. Teman-teman Katolik ngomong tentang sekolahan ki opo to? Ora paham. Maka disinilah kemudian kita harus bisa untuk kemudian duduk sejajar tinggi sama berdiri sama tinggi dengan umat yang lain, yang kemudian membawa syariat ini kemudian diakui oleh umat-umat yang lain. Nah, berkata Bapak ini dakwah dakwah bil hal itu memang lebih mentes, ya, lebih mentes, lebih lebih mendapatkan pengakuan. Orang lain itu bisa angkat topi, mereka tidak kemudian mau melecehkan lagi dengan kita. Umat Islam itu karena apa? Karena ada buktinya, ada bukti nyata yang dapat kita buktikan di hadapan mereka itu terkait dengan kontribusi kita sebagai umat Islam terhadap peradaban ini. Karena Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah memotivasi kita untuk itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran juga berbicara itu semua kepada kita semua. Hanya saja kita memang belum mewujudkannya. Nah begitu. Maka disinilah kita penting sebagai umat yang beriman itu untuk kemudian bagaimana kita harus menjadi umatan wasato itu tadi. Umat yang tengah-tengah, umat yang unggul, umat yang menonjol. Jangan sampai kok kemudian kita menjadi umat yang tercepit, umat yang tidak kelihatan, umat yang terinjak-injak, umat yang nestapa, tidak begitu. Tetapi kita umat yang betul-betul terdepan di dalam segala hal. Kemudian yang lainnya adalah pengembangan wasatiyah ini. Maksudnya wasatiyah ini ya di dalam kita beragama adalah bersikap moderat, ya, menghargai perbedaan pandangan, pendapat, dan tidak kemudian gampang mengkafirkan orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Terutama sesama umat Islam itu boten angsal saling mengkafirkan. Nek beda ya silakan. Itu sikap berbeda. Tetapi kita memiliki sikap yang tegas. Ini sikap kita, ini dalilnya. Yen panjenengan nggak ada dalil ingkang benten nggih monggo. Itu pertanggungan jawab sendiri. Kita punya sikap mekaten. Tetapi kita dilarang untuk sampai mengkafirkan. Kan ada saudara-saudara kita, ada orang jamaah ikut ke masjid aja nanti setelah itu masjidnya dipel. Wonten. Masjidnya dipel. Katanya apa? Najis. Karena bukan menjadi bagian dari mereka. Nah, mengatakan. Kita Muhammadiyah boten mengatakan. Kita sesama muslim, kita sama-sama sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah, kepada Rasulipun. Masalah organisasi itu mekanisme jalan kita. Ya. Jangan sampai kok kemudian organisasi ini kemudian mengkafirkan dengan organisasi yang berbeda. Tetapi justru dengan beragam organisasi ini, ada Muhammadiyah, ada NU, ada yang lainnya, ya justru harus saling fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, tidak perlu kok kemudian saling menjegal, nggak perlu kok kemudian saling dengki gara-gara organisasi. Tetapi justru dengan organisasi ini kita saling rahmat, saling menyayangi. Itu sikap yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Demikian juga Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga para ulama Muhammadiyah semuanya mengajarkan mekaten. Tidak boleh kok kemudian kita mengumbar kebencian di antara kita sesama orang-orang mukmin menika. Itu mboten angsal, mboten pareng. Bahkan Kanjeng Nabi menika pesan betul, barang siapa yang mati karena asobiyah, orang yang terbunuh karena asobiyah, maka itu bukan umat.
umatku, kata Nabi. Bukan umatku. Tetapi orang yang membela Islam, syariat ini, ya karena Allah. Nah inilah insya Allah itulah yang berjihad di jalan Allah. Tapi bukan karena asobiyah. Bekaten. Nah ini yang yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Tahqiqur rahmah lil alamin. Ya ini, tahqiqur rahmah lil alamin. Jadi kita sebagai orang Islam itu harus bersikap ramah ataupun rahmah, kasih sayang dengan sesama umat Islam, dengan sesama umat yang lain, seluruh umat manusia, dan juga sesama makhluk hidup yang lain. Jadi tidak sekedar antar kita sebagai umat Islam, ya, tetapi juga antar manusia yang lain, bahkan juga makhluk hidup yang lain harus bersikap ramah dan rahmah, saling menyayangi. Ini penting bagi kita semua. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kelestarian alam ini, kehidupan di alam semesta ini juga karena faktor rahmah, begitu. Dan juga dakwah menikah Bapak Ibu sekalian itu juga akan bisa lestari kalau dakwah itu dilakukan dengan cara rahmat. Ini diingatkan betul oleh Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi menikah, fa bima rahmatin minallah, karena disebabkan rahmat Allah lah lintalahu, kamu bersikap lembut kepada mereka. Maksudnya Kanjeng Nabi menikah bisa bersikap lembut dengan para orang-orang kafir yang memusuhinya. Nah ini kenapa? Karena rahmatipun Gusti Allah. Jadi Kanjeng Nabi menikah sekalipun dengan orang kafir yang memusuhi niku masih tetap bersikap rahmat, bersikap lembut menikah. Tidak bersifat ataupun bersikap kasar. Niku sikapipun Kanjeng Nabi. Justru dengan sifat rahmah lembut menika, justru kemudian orang-orang kafir menika menjadi lembut kepada Kanjeng Nabi. Khalid bin Walid menika ini kan dikenal sebagai pemuda di antara pemuda yang mengejar Kanjeng Nabi ketika hijrah wonten Madinah menika. Bahkan menjadi komandan ketika perang Badar. Komandannya orang-orang kafir itu Khalid bin Walid. Nah, tetapi kemudian setelah pulang dari perang Badar itu justru dia melihat kekaguman bagaimana Nabi berperang, para sahabat itu berperang. Berperang aja dengan penuh kelembutan. Itu kemudian pulang, kemudian malah justru masuk Islam. Kalau batur salah niku perang Uhud nih, oke? Perang Uhud mending, oke? Perang Uhud. Niku menang perang, pulang malah kemudian masuk Islam. Niku Khalid bin Walid dan kawan-kawannya menikah. Jadi contoh Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kemudian ketika masuk Islam, beliaunya Khalid bin Walid itu justru kemudian menjadi komandan, ya, dari pasukan kaum muslimin. Itu karena apa? Karena sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersikap lembut dengan para musuhnya, orang-orang yang memusuhi itu, yang kemudian membuat kekaguman. Ya, bagi mereka orang-orang kafir yang kemudian mereka itu masuk Islam. Makanya dikatakan oleh Allah, walau kunta faddan ghalidul qalbi, sekiranya engkau bersikap kasar dan keras hati, lam fadu min haulik, maka sungguh mereka itu akan lari darimu. Lari, dakwah keras, wedi, lari. Makanya Bapak Ibu sekalian, Muhammadiyah menika nggih
para ulama Muhammadiyah, ya, para sesepuh itu mengajarkan kepada kita, memberikan warisan kepada kita bagaimana kita dakwah niku nggih tahu ngerti papan, ngerti panggonan, bersikapnya juga tahu dan lain sebagainya. Nah niki. Supaya apa ya? Supaya orang-orang di sekitar kita itu tidak menjauh dari kita. Maka kita rengkuh, kita ajak, kita rengkuh, kita ajak, ada masih yang benci wonten gitu. Apalagi kok kita menjauhi begitu. Maka sikap lemah lembut ini karena faktor rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah ini dalam kaitannya dengan masalah dakwah, dengan yang lainnya, dengan kehidupan kebangsaan ini, bahkan juga dengan kehidupan alam. Nah, mekaten dengan kehidupan alam. Sebagai contoh ngeten Bapak Ibu sekalian, umpamanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, itu juga rahmat bagi kita. Maksudnya rahmat itu apa? Haramnya sesuatu bagi kita itu maksudnya bahwa segala sesuatu yang ada di alam itu tidak semua kita makan habis, sehingga siklus kehidupan itu berhenti habis. Jadi harus ada sisa yang tidak boleh kita makan. Ya sebagai contoh umpamanya Allah itu mengharamkan babi, anjing dan lain sebagainya, itu binatang-binatang buas itu tidak boleh kita makan, diharamkan oleh Allah. Kenapa? Itu menjaga siklus kehidupan. Kalau diharamkan itu bukan berarti kita itu boleh membunuhnya, boten Bapak Ibu sekalian. Sesuatu yang haram belum tentu kita itu boleh membunuhnya. Justru kemudian yang diharamkan itu mungkin salah satu rahasianya itu supaya kehidupan alam itu lestari, terjaga dengan baik. Jadi tidak boleh kita membunuhnya. Mentang-mentang anjing itu najis, anjing masuk kampung kita kejar-kejar, kita bunuh. Mboten angsal, mboten pareng. Bahkan Kanjeng Nabi itu mengisahkan ada seorang wanita yang ketika ada anjing kehausan, kelaparan, ngasih anjing yang kehausan itu dengan mengasih air minum, itu menjadi sebab dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya pun mekaten Bapak. Itu padahal anjing yang jelas-jelas najis, bukan malah kemudian ada anjing kita bandemi, kita kejar-kejar, kita bunuh. Itu namanya tidak ramah, tidak rahmat kepada makhluk. Mekaten. Maka sikap-sikap ngoten iki harus kita pahami Bapak Ibu sekalian, bahwa segala sesuatu yang haram belum tentu kemudian kita itu boleh untuk membunuhnya, menganiayanya. Itu salah satu di antara rahasianya, itu mungkin Allah dalam rangka untuk memelihara alam semesta ini supaya seindah. Maka harus kita juga menjaganya. Nah, mekaten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mekaten Bapak Ibu sekalian, yang saya sampaikan ya mudah-mudahan dengan kita mengetahui karakteristik Islam berkemajuan ini, ya kita semakin paham bagaimana persyarikatan yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memiliki semangat etos, terutama bagi kita semua, sebagaimana yang dijelaskan, yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin begitu, ada kekhilafan mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.